Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahro dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Nah, di sini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang ruang lingkup dan pembidangan studi Islam, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh dosen Ustadz Fikri Farikin MPDI. Bagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa ruang lingkup ajaran agama Islam itu ada 3, yaitu yang pertama akidah, yang kedua syariat, dan yang terakhir akhlak. Nah, di sini saya akan membahas definisi dari ketiga hal tersebut, dan juga saya akan menjelaskan hubungan antara ketiga hal tersebut, dan serta saya akan menjelaskan pembidangan yang menyangkut dari ketiga hal ini, yaitu akidah, syariat, dan juga akhlak. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari akidah. Nah, kata akidah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu aqaid. Apa itu aqaid? Aqaid ini diartikan sebagai ikatan, penetapan, dan juga penguatan atau kepercayaan yang kuat. Nah, dengan demikian, kata akidah secara bahasa ini dapat diartikan sebagai ketetapan hati yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan, baik itu keputusan benar ataupun keputusannya salah. Adapun pengertian akidah secara istilah yang dirumuskan oleh Ibnu Khaldun, beliau mengatakan bahwa akidah ini ilmu yang berisi argumentasi yang rasional, yang di dalamnya menyangkut tentang keimanan dan bantahan terhadap paham-paham bid'ah yang menyeleweng dari keyakinan ulama salaf dan juga ahli sunnah. Selanjutnya, ruang lingkup akidah dari berbagai perspektif. Yang pertama, ruang lingkup akidah dari perspektif rukun iman. Ya, di antaranya yaitu yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, dan iman. Yang kedua, ruang lingkup akidah dari segi perspektif berbagai tema-tema tertentu yang di dalamnya menyangkut tentang ilahiyat. Ilahiyat ini yaitu uraian tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, yang meliputi tiga tema utama. Yang pertama yaitu membahas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, dan juga sifat-sifat jaiz Allah. Yang kedua yaitu nubuat. Nubuat di sini yaitu uraian tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kenabian dan kerasulan, termasuk pembicaraan mengenai sifat-sifatnya, kitab-kitab Allah, mukjizat, dan juga karomatnya. Yang ketiga yaitu sam'iyat. Nah, sam'iyat ini yaitu uraian tentang segala sesuatu yang hanya dapat diketahui oleh wahyu, dan di sini akal tidak dapat mengetahuinya, seperti halnya yaitu tanda-tanda kiamat, kejadian-kejadian pada hari kiamat, dan juga seperti pembahasan tentang jin, iblis, dan setan. Selanjutnya, definisi dari syariat. Nah, syariat ini secara bahasa yaitu mengandung makna jalan menuju sumber air. Adapun secara istilah, kata syariat ini menunjukkan pada makna jalan yang terang atau aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, jika kata syariat ini diimbuhi dengan Islam, maka jadi syariat Islam yang memiliki arti yaitu jalan yang harus dipatuhi dan dilalui oleh setiap muslim. Nah, dari sudut keilmuan, syariat ini melahirkan ilmu yang disebut dengan fikih. Nah, ruang lingkup dari kajian fikih ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama ibadah dan juga yang kedua muamalah. Selanjutnya yaitu definisi dari akhlak. Nah, kata akhlak ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluk. Apa itu khuluk? Khuluk ini memiliki makna yaitu tabiat, perangai, dan agama. Namun secara istilah, akhlak ini
adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama akhlak pribadi. Akhlak pribadi ini seperti yaitu yang diperintahkan, yang dilarang, yang dibolehkan, dan juga akhlak dalam keadaan darurat. Yang kedua yaitu akhlak berkeluarga. Akhlak berkeluarga ini seperti di dalamnya yaitu kewajiban antara orang tua dan anak, kewajiban suami istri, dan juga kewajiban terhadap karib kerabat. Nah, yang ketiga yaitu akhlak bermasyarakat. Akhlak bermasyarakat ini seperti yang dilarang, yang diperintahkan, dan kaidah-kaidah adab tentang bermasyarakat. Yang keempat yaitu akhlak bernegara. Nah, akhlak bernegara ini seperti halnya dengan hubungan antara pemimpin dan rakyat dan juga hubungan luar negeri. Yang terakhir yaitu akhlak beragama. Akhlak beragama ini seperti contoh yaitu kewajiban terhadap Allah, bagaimana kewajiban kita seorang hamba kepada Tuhan yaitu Allah. Yang kedua yaitu kewajiban terhadap Rasulullah, bagaimana kewajiban kita terhadap utusan Allah yaitu Rasulullah. Yang terakhir ruang lingkup akidah dari perspektif mazhab. Dari perspektif mazhab atau aliran, yang di sini menyangkut pembahasan tentang aliran-aliran yang ada di ajaran Islam. Yang pertama yaitu seperti aliran Khawarij, aliran Syiah, aliran Murji'ah, dan juga banyak aliran-aliran yang lainnya. Selanjutnya yaitu pembagian dari akhlak. Nah, berdasarkan sifatnya, akhlak ini dikategorikan menjadi 2, yaitu yang pertama akhlak mahmudah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah ini akhlak yang terpuji, yang disebut dengan akhlakul karimah. Akhlak ini perbuatan yang diridhai oleh Allah, seperti contoh kita taat dalam beribadah, selalu jujur, selalu tepat janji, selalu amanah, dan juga banyak hal-hal positif yang kita bisa lakukan agar akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Yang kedua yaitu akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah ini yaitu akhlak yang jelek, di mana akhlak ini tidak diridhai oleh Allah, seperti kita selalu berbohong, kita durhaka kepada kedua orang tua, kita su'ul adab terhadap guru, kita selalu usil terhadap teman, dan masih banyak hal-hal negatif tentang akhlak mazmumah ini. Selanjutnya yaitu hubungan antara akidah, syariat, dan akhlak. Nah, akidah, syariat, dan akhlak ini merupakan 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ketiga hal tersebut sudah menyatu secara utuh di dalam pribadi seorang muslim. Diibaratkan gini, akidah ini diibaratkan sebagai pondasi, sedangkan syariat dan akhlak ini diibaratkan bagaikan bangunan yang dibangun atas dasar akidah. Nah, jika bangunan tanpa pondasi, maka bangunan ini akan roboh, seperti halnya yaitu dengan akidah, syariat, dan akhlak. Nah, yang terakhir yaitu pembahasan tentang pembidangan yang berkaitan dengan akidah, syariat, dan akhlak. Nah, ketiga hal tersebut, akidah, syariat, dan akhlak ini yang di dalamnya memiliki banyak bidang. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan ini merupakan salah satu bidang yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sementara itu pembuktian dalam sejarah umat Islam ini dapat dilihat peranan mereka dalam memprioritaskan bidang pendidikan ini sehingga hasilnya dapat dirasakan sampai sekarang. Yang kedua yaitu bidang sosial kemasyarakatan. Nah, masyarakat yang dimaksud di sini yaitu pergaulan hidup manusia yang berinteraksi terus-menerus menurut sistem nilai atau norma yang terikat oleh masyarakat Islam. Ketiga yaitu bidang politik. Menurut pandangan Miriam Budiarjo,
Politik ini mengandung 5 unsur pokok, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan juga pembagian dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu bidang ekonomi. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.